Saya ingin menanggapi ya kontennya si Amin Rais ya, yang baru saja dia upload beberapa hari yang lalu. Kayak kita lihat dulu ya videonya langsung ya. Mengkritik Jokowi, bekas presiden yang satu ini maunya mendengar dukungan, pujian, dan jilatan para penjilatnya yang terasa dan terdengar merdu di telinga Jokowi. Karena keterbatasan wawasan dan pengetahuannya, puja-puji dari para penjilat yang istilahnya populer sekarang ini sebagai termul, ternak piaraan Mulyono, yang mati akal sehatnya, biasanya berkuar-kuar asalkan diberi uang jalan, uang jajan, dan entah uang apa lagi, dianggap para termul ini bisa memperkuat posisi politik Jokowi. Itu anggapannya Jokowi. Oke, sudah ditonton videonya ya. Ini ya Amin Rais ya. Dulu kalau ketika saya di organisasi ya, teman-teman aktivis tuh ngomongnya bukan Amin Rais tapi Amin Rasis. Ya, karena dia identik dengan pergerakan-pergerakan yang menggunakan identitas ya kan, keagamaan, simbol-simbol. Makanya disebut teman-teman itu namanya Amin Rasis, bukan Amin Rais. Dan ternyata makin kesini makin kesono dia. Makin tua makin menjadi gitu ya, dan semakin lucu sih ya. Menurut saya sih the power of syndrome ya. Memang dia termasuk aktivis yang dulunya pergerakannya oke, tapi karena dia dianggap banyak mengkhianati orang, akhirnya ya tersingkir sendiri gitu ya. Ya karir tertingginya dia jadi ketua MPR ya, periode zaman Megawati atau Gus Dur ya, tapi dia sempat menumbangkan Gus Dur ya bersama Megawati. Ya itu sengkuni lah ya. Ya itulah dia Amin Rais. Nah, terkait apa yang dia ucapkan, sebetulnya ini dia memang membuat konten ini bukan hanya untuk meledek termul ya kan. Nah, kita akui aja kita termul lah, karena kita ada di barisan Mas Gibran ya kan, barisannya Pak Jokowi gitu ya. Kita termul lah ya. Tapi dia membuat konten ini ya, ini sepenggalan aja mengenai termul. Karena apa? Karena adanya pertemuan ya tokoh-tokoh oposisi ya, atau yang dianggap tokoh kritis ya. Kalau kita menganggap tokoh nyinyir ya, tokoh kaum pembenci ya, yang terjadi ya dengan pertemuan dengan Pak Prabowo di Kartanegara ya beberapa hari yang lalu ya. Said Didu lah motornya ya, dia bertemu. Nah, dia menanggapi, mungkin karena dia nggak diajak ya, seharusnya kan dia minta diajak gitu, pertemuan tersebut cuma nggak diajak, ya udah dia menanggapi lewat konten gitu ya si Amin Rais ini. Nah, di dalam kontennya dia sok dengan kata-kata bijak, tetapi sebetulnya isinya itu makian itu ya. Kalau dibelah itu makian semua, nggak ada yang apa namanya yang wise yang sebenarnya, nggak ada gitu ya. Amin Rais mengatakan dari pertemuan tersebut ya, dia tanggapilah tadi konten tadi mengenai masalah Pak Jokowi lebih percaya kepada para penjilat, kepada termul ya, yang dimana termul tersebut mendapatkan uang saku, mendapatkan apa, uang tambahan gitu ya. Ya dia berani ya ngomong kayak gitu. Waktu kemarin Pak siapa ya, si Egy Sujana ya, Bang Egy Sujana itu datang ke Solo, ngomongnya beda lagi tuh ya, menghimbau kepada orang-orang yang menghina Pak Jokowi harus dilakukan proses pengadilan bla bla bla. Sekarang ketika ada pertemuan ini dia mulai angkuh lagi, yang dia pikir karena wah dapat angin nih kelompoknya dia gitu ya. Padahal jujur dengan pertemuan tersebut saya berpendapat kelompok-kelompok Said Didu, Abraham Samad, Refli Harun, kemudian ya geng Makassar lah, sama geng-geng yang lain yang tergabung situ sama Bang Edi Channel ya. Nah, macam-macam itu sama beberapa jenderal itu masuk angin dong dalam pertemuan tersebut. Apalagi pertemuan tersebut menawarkan akan mendirikan satu organisasi gerakan merebut kedaulatan. Nah, yang namanya organisasi mau dibentuk butuh logistik dong, oke? Ya ketika Pak Prabowo bilang saya akan di garda depan, artinya ikut terlibat, mungkin jadi pembinanya, entah jadi apa ya kan? Ya masuk angin. Dan ini akan membuat tim mereka kan kacau balau, akan pecah. Ya karena
Karena yang nggak diajak-ajak ikut nimbrung ini kemarin rapat di Kartanegara, atau nggak diajak dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dalam mematangkan konsep-konsepnya mereka, pasti akan, wah gue ditinggalin nih, ya gue nggak diajak, wah berarti udah ada pencairan, ada apalah. Ya, ini menurut saya ya, karena kan kita hidup di dunia organisasi jadi paham tentang hal tersebut, gitu ya, gitu. Jadi kembali lagi ke Amin Rais ya, yang bicara seperti itu. Oke, ya, saya cuma menjelaskan gini, terbentuknya ya, terbentuknya Termul, emang ada yang dibayar? Nggak ada. Termul itu Pak Amin Rais, ya dia ada yang independen, ada yang memang bukan aktivis, konten kreator cari duit, ya karena mungkin konten-konten yang politik ini bisa menghasilkan kan banyak viewersnya, dia bikin, ya tapi karena dia masuk ke dunia konten kreator politik, akhirnya dia menemukan tentang kebenaran, ya di kebenaran di garis politik, ya bisa jadi dia mendukung. Akhirnya jadilah Termul. Nggak ada. Mereka tumbuh, apalagi YouTuber Nusantara ya. Itu tumbuh tidak didesain. Mereka ini konten kreator, bahkan dulunya latar belakangnya juga tidak aktivis. Ya memang konten kreator nyari duit. Nah, akhirnya dia lama-lama terlalu dalam, akhirnya mencintai Pak Jokowi, dan akhirnya mereka bersepakatlah untuk menjadi komunitas ya, bergabung bersama menjadi YouTuber Nusantara. Itu salah satu contoh. Saya sendiri lulusan 98 ya, saya hidup dari usaha saya sendiri. Ya gitulah Termul, emang di sana ya jualan agama, ya kan, jualan donasi, jualan yang modelnya saya tahu lah, model-model mereka itu yang merasa memiliki surga, ya jualan-jualan kayak gitu, cari duitnya, dan dia berseberangan dengan kita. Yang nggak ada masalah, namanya negara demokratis. Tapi ya, apa yang disampaikan sama Pak Amin Rais tadi itu tidak benar. Tidak ada itu yang namanya Pak Jokowi memberikan uang saku. Kita berdiri sendiri, kita independen, kita dengan cara kita sendiri. Bahkan suatu saat ketika Pak Jokowi atau Mas Gibran atau Kaisang atau siapapun ya berbuat salah, ya kita hajar kok. Saya juga kritis kok sama program MBG, keras saya. Padahal kan di situ ada Prabowo Gibran. Karena saya adalah pendukung Prabowo selama 2 periode, waktu kalah terus sama Pak Jokowi, saya termasuk di bagian dari Pak Prabowo waktu itu di Serikat Pedagang Pasar Indonesia. Tapi ya itulah ya kan. Tetap yang namanya ada program yang nggak benar, yang temuannya nggak bagus, berdampaknya bahaya. Ya saya akan kritis, akan keras gitu. Jadi bukan asal Bapak senang juga. Ya inilah kita para Termul, gitu ya. Jadi Amin Rais sehat ya, mudah-mudahan panjang umur. Ya, mau jadi ketua MPR lagi bisa nanti 2029 lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam.